Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ziko Wibisono dari mahasiswa D4 Ajaitem 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar Wi-Fi dari A, B, G, N, AC, dan AX untuk di mata kuliah arsitektur komputer ini. Pertama-tama, kita mulai dari pengertian Wi-Fi. Di sini singkatan dari Wi-Fi adalah Wireless Fidelity, yaitu suatu teknologi komunikasi nirkabel yang dia mengembangkan dari gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk saling bertukar informasi. Jadi dulu tuh Wi-Fi ditemukan oleh perusahaan NCR Corporation dan AT&T pada tahun 91. Dan awalnya tuh untuk sistem kasir gitu. Cuman kalau untuk sekarang-sekarang ini, untuk zaman sekarang, udah banyak Wi-Fi yang untuk digunakan di device-device lainnya seperti smartphone, smartphone, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Lalu di sini Wi-Fi juga sering disebut wireless local area network, yaitu untuk teknologi Wi-Fi ini yang tadi dia harus mempunyai frekuensi gelombang radio ya untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio dan bertukar data gitu. Dan cara kerja WiFi di sini harus punya media yaitu router. Router ini dia tugasnya untuk menerima data dari internet akan yang mengirimkan menjadi sinyal radio yang kemudian ditransmisikan oleh antena Wi-Fi ke perangkat penerima Wi-Fi seperti yang kita pakai yaitu smartphone atau laptop. Jadi kalau untuk Wi-Fi ini sih harus ada perangkat yang menangkap sinyal gelombang radio ya dan langsung menerjemahkannya ke device kita yang kita pakai gitu. Dan pada umumnya sih untuk Wi-Fi ini punya jarak sekitar 30 meter ya. Tapi bisa juga di luar itu kalau emang di luar ruangan ya atau di ruang terbuka gitu. Jadi sebaik-baiknya Wi-Fi itu yang paling kenceng, yang paling dekat sumbernya atau paling dekat dari routernya gitu. Semakin dekat dengan router atau semakin dekat dengan sumber, maka dia semakin kencang dan sinyal semakin kuat. Kemudian di sini ada code IEEE. Di sini ada panjangannya yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineer. Apa itu IEEE ini ya? Jadi ini adalah organisasi yang ada di Amerika Serikat gitu yang mengembangkan teknologi komunikasi gitu. Dan dalam hal ini pembahasan kita untuk Wi-Fi dia mengkodekan sebagai kodenya 802.11 802.11 Wi-Fi gitu. Jadi untuk Wi-Fi ini yang dibikin oleh institut ini atau organisasi dari Amerika Serikat ini mempunyai frekuensi 2,4, 3,6, 5, dan 60 GHz gitu. Dan di sini ada sejarah atau dari Wi-Fi generation dari tahun ke tahun ya, dari awal ditemukannya Wi-Fi itu tahun 97. Ini yang sudah Wi-Fi diaplikasikan sebagai internet ya, itu ditemukan di tahun 97. Kita bisa disebut dengan Wi-Fi 0. Itu mempunyai kecepatan 1 sampai 2 megabit per second. Dan dia mempunyai frekuensi 2,4 GHz. Dan selanjutnya ada di tahun 99
WiFi 1 dia masih sama, masih frekuensinya pakai 2,4 GHz, tapi untuk kecepatannya dia bisa naik ya, dari 1 sampai 11 megabit per second gitu. Ini masih di tahun yang sama, tahun 99, dia mengembangkan WiFi 2. Ini berbeda dengan tahun versi sebelumnya di tahun yang sama. Kalau di versi yang WiFi 2 ini, dia frekuensinya di 5 GHz dengan kecepatan yang lebih cepat, menjadi 6 sampai 54 megabit per second. Lalu pada tahun 2003, karena akses frekuensi lebih mudah dijangkau untuk 2,4 GHz, maka mereka mengembangkan di tahun 2003 ini memakai frekuensi 2,4 GHz ya. Itu kecepatannya masih sama seperti sebelumnya, 6 sampai 54 megabit per second. Tapi ini lebih banyak digunakan karena frekuensinya eh, lebih banyak atau lebih sering dipakai untuk device-device pada tahun 2003 ini. Lalu tahun 2008 di sini masuk WiFi 4 ya. WiFi 4 ini udah lumayan kencang sih. Di tahun 2008 ini termasuk kencang karena dia mempunyai kecepatan 72 sampai 600 megabit per second. Itu di tahun 2008 dan dia available pada dua frekuensi. Di frekuensi 2,4 dan 5 GHz gitu. Lalu selanjutnya dikembangkan lagi di tahun 2014. 2014 ini sangat approve ya untuk dari kecepatan gitu. Maksudnya update-nya agak lumayan kencang gitu ya. Dari 433 sampai 6933 megabit per second. Tapi di sini pada tahun 2014 dia hanya menggunakan frekuensi 5 GHz. Jadi mungkin di sini biayanya lebih agak mahal ya, karena memakai 5 GHz dan kecepatannya pasti juga lebih baik gitu. Dan pada tahun 2019 mereka mengembangkan akhirnya untuk dua frekuensi 2,4 dan 5 GHz gitu. Jadi semua orang masih bisa menjangkau di speed ini. Speed ini juga sudah kencang ya, dan lebih kencang dari speed yang di tahun 2014, yaitu speednya 600 sampai 9608 megabit per second gitu. Dan dia available dengan dua frekuensi. Ini bagus ya, maksudnya ramah friendly user gitu, jadi semuanya dapat dengan kecepatan yang sama di frekuensi 2,4 dan 5 GHz gitu. Dan yang terakhir ada WiFi 6, itu dia WiFi 6 yang versi 2 di tahun 2020. Dia upgrade frekuensinya, dia bikin frekuensi baru di 6 GHz gitu. Nah, dari tadi kan kita membicarakan frekuensi ya, maksudnya apa sih bedanya 2,4, 5, dan 6 ini gitu ya. Kalau untuk perbedaan jelas dari kepadatan user. Kalau untuk 2,4 karena device-device pasaran lebih sering available-nya di 2,4 GHz, maka di atau di frekuensi tersebut itu pasti ramai dan saling bertumpuk-tumpukan. Jadi user satu dengan user yang lainnya pasti uh, berebutan lah menerima data, mengirim data seperti itu. Ada trafficnya gitu ya. Tapi kalau yang 5 GHz itu dia masih terbilang sepi karena emang berbayar ya dan lebih mahal. Apalagi yang 6 GHz ya, dia 6 GHz lebih sepi tapi lebih mahal. Tapi keuntungannya itu
jadi speednya lebih kencang gitu. Lalu di sini ada standarisasi dari yang 11A. Yang 11A itu masih pakai FDM atau orthogonal frequency division multiplexing. Lalu untuk 11B dia pakai modulasi direct sequence spread spectrum DSSS. Dan yang 11G dia sama, masih pakai orthogonal frequency division multiplexing, cuman beda kecepatannya aja gitu. Lalu sama ini juga 11N pakai FDM juga, dia beda di kecepatan dan mempunyai dua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Lalu untuk yang 11AC dia pakai single user MIMO, jadi bisa banyak device tapi masih antri untuk transmisi dan menerima data. Lalu yang terakhir ada 11AX, dia pakai modulasi MIMO maksud saya, multi user, multi input, multi output. Jadi banyak device yang dihubungkan, bisa banyak device tapi tidak antri dalam traffic transmisi data atau mengupload data gitu. Jadi bisa berbarengan upload dan download, tidak terhambat oleh speednya. Seperti itu. Demikian untuk presentasi saya dari pembahasan WiFi dari generasi 97 sampai akhir 2020. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kekurangan. Ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.